Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Mat, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustaz, gimana kabar Ustaz? Alhamdulillah sehat juga. Ustaz, Iya? saya mau nanya ini Ustaz. Boleh Ustaz? Boleh, fadhol. Oh ya, Ana ingin menghafal Al-Quran Ustaz. Iya. Terus bagaimana caranya Ustaz agar bisa mudah menghafal? Oh, iya. Kalau Ahmad pengen hafal Quran, itu memang ada beberapa tahap ya. Yang pertama yaitu harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita ini niat menghafal, niat ngaji, niat baca Quran untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Itu nggak boleh ya kan? Karena bahkan ada hadis yang mengatakan bahwasannya orang termasuk di antara bahan bakarnya api neraka itu adalah orang yang ngaji ya, atau menghafal Quran, atau orang alim tapi dia niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tapi karena apa? Ingin dipuji orang. Nah, ini berbahaya. Siapapun dari kita, ya namanya manusia kan, adalah mungkin sifat ingin dipuji, cuma itu harus berusaha apa? Kita hilangkan. Jadi yaitu yang pertama harus ikhlas niat karena Allah Subhanahu wa taala. Terus yang selanjutnya kita harus tahu keutamaan-keutamaan menghafal Quran. Ya. Kan banyak sekali keutamaan menghafal Quran. Di antaranya kata Nabi SAW, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Quran dan mempelajarinya dan mengajarkannya ya. Kita kan kalau menghafal Quran itu sama dengan apa? Belajar kan? Belajar. Nah, itu kita insya Allah termasuk dalam keutamaan hal tersebut. Terus di antaranya Nabi Muhammad SAW juga bersabda bahwasannya orang yang menghafal Quran dan yang mengamalkannya nanti kelak di hari kiamat orang tuanya dipakaikan apa? Mahkota ya dari surga. Ahmad pengen nggak kalau orang tuanya dipakein mahkota? Pengen kan? Nah, makanya itu. Jadi harus semangat menghafal Quran ya. Mungkin memang kadang kita menemukan kesusahan ya dalam menghafal Quran. Cuma jangan putus asa. Ya, jangan putus asa, terus saja dihafal. Terus nih, yang ketiga ini adalah yang penting ya untuk menghafal Quran, yang harus kita yakini bahwasannya apa? Menghafal Quran itu mudah ya. Karena yang ngomong siapa? Yang ngomong Allah sendiri. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikr fahal min mudzakir." Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran itu lidzikr, untuk diingat ya, untuk dihafal. Fahal min mudzakir, ada nggak orang yang mau menghafal, mau mempelajarinya ya. Jadi insya Allah kalau kita udah merubah mindset kita yang tadinya mungkin kata orang-orang, susah ngafal Quran, susah. Enggak, Allah yang bilang kok gampang ya. Kata Allah juga, inna ma'al usri yusra. Kalau misalnya kadang memang ada beberapa ayat itu yang memang susah, jadi perlu sabar, harus diulang-ulang berkali-kali. Nah, itu yang mungkin ya itulah maksudnya dari hal yang susah itu, makanya balasannya apa? Surga kan? Iya. Nah, kalau surga bisa diraih dengan hal yang ecek-ecek, ya memang enak ya. Cuma kan namanya orang yang ingin suatu hal yang bagus, yang istimewa, ya harus juga dibarengi sama apa? Sama hal-hal yang memang butuh perjuangan juga. Kayak menghafal Quran. Menghafal Quran kita habiskan waktu kita untuk apa? Untuk Quran. Untuk Quran dari habis subuh, setiap habis sholat ya kan? Gitu Ahmad. Terus kalau cara-caranya bisa Ahmad? Insya Allah. Iya, cara-cara menghafal Quran ya, insya Allah ya. Di antaranya mungkin waktu-waktu yang paling mudah untuk menghafal Al-Quran yaitu mungkin habis subuh ya Mat. Tahu kenapa habis subuh? Karena memang kita habis subuh itu masih fresh, belum mikirin masalah ini dan masalah itu.
Jadi baru bangun tidur, apalagi kan Ahmad anak pondok kan. Anak pondok itu Masya Allah paling enak. Habis subuh ada halaqah di masjid, menghafal Quran, setengah jam lah minimal. Insya Allah dapat tuh 1 halaman. Iya kan? Coba bayangin kalau misalnya Ahmad setiap hari menghafal Al-Quran. Setiap hari 1 halaman. Insya Allah palingan berapa ya? Nggak nyampe setahun mungkin insya Allah. Atau nggak 2 tahun lah. Insya Allah sudah hafal 30 juz. Enak kan? Enak, itu dia makanya. Ya bismillah sambil kayak gitu, sambil ngafal habis subuh. Diulang-ulang namanya ayat. Ya. Diulang-ulang sekali nggak hafal, 2 kali. 3 kali, 4 kali, 20 kali. Bahkan ada yang bilang kalau di daerah Singkit tuh kalau nggak salah Afrika ya. Mereka tuh kalau menghafal itu sampai diulang-ulang berapa? 200 kali. 200 kali baru apa? Lanjut ke hafalan selanjutnya. Karena apa? Ada yang itu dibilang kalau orang sudah hafal 200 kali, itu insya Allah dia nggak akan lupa. Kalaupun lupa, insya Allah diingetin sedikit udah langsung ingat lagi. Jadi namanya orang menghafal Quran tuh harus apa? Harus mau diulang-ulang terus. Nggak bosan-bosan ngulang. Dan murojaah itu seumur hidup. Ya. Jadi dihafal. Caranya menghafal dulu ayat pertama. Kalau udah hafal, pindah ayat kedua. Kalau ayat kedua udah hafal, diulang lagi dari ayat pertama sampai kedua. Habis itu pindah ke ayat ketiga. Ayat ketiga udah hafal, diulang lagi dari pertama gitu terus. Dan apa yang penting? Yang penting lagi apa? Distorkan. Karena kalau hafal nggak distorkan, kita ngerasa apa? Hafalan kita benar semua. Benar. Ketika distorkan baru kita tahu, oh ternyata ini kita salah di sini toh. Harokatnya salah, ininya salah, itunya salah. Jadi begitu, Mat. Paham ya? Insya Allah ya. Ya mudah-mudahan Ahmad bisa jadi penghafal Quran ya, insya Allah. Mudah-mudahan karena ya itu Al-Quran ini Masya Allah memang orang yang menghafalkannya, mengajarkannya menjadi apa? Khairun nas, sebaik-baik manusia. Ya begitulah Ahmad. Insya Allah ya, semangat ngafal ya. Insyaallah Ustaz. Ya mudah-mudahan dilancarkan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Syukur Ustaz. Ya afwan.